Nah, kita akan mulai dengan Mbak Jim, akan berbicara selama 15 menit. Jim ini Najiah Martiam, latar belakangnya awalnya adalah teknologi pertanian ya, di UGM, lalu masuk studi agama di CRCS, lulus dari sini, kemudian S3 studi agama di University of Florida. Yang dengan mengambil tema yang juga mempertemukan banyak hal, agama, budaya, tradisi lokal, gender dan adat dan lain-lain. Nah, saya akan minta Jim yang sekaligus juga ketua panitia dari peringatan 25 tahun ini untuk ya silahkan diberikan aplaus. Terima kasih Jim untuk kerja kerasnya sehingga kita bisa bertemu di sini. Jim akan memulai dialog kita dengan memberikan beberapa latar belakang sekaligus mengaitkan dengan apa yang tadi kita sudah alami sejak pagi tadi ini. Silahkan Jim, bisa dimulai selama 15 menit. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Sebenarnya saya meminta Pak Zen untuk jadi salah satu pembicara, tapi Pak Zen memilih jadi moderator. Akhirnya pembicaranya semua perempuan. Baik, terima kasih Pak Zen. Ya, untuk teman-teman yang tadi belum hadir waktu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya penuh 3 stansa. Panjang sampai capek, ini kapan berhentinya? Itu negosiasinya panjang dengan pihak pasca. Kok 3 stansa? Ini pakemnya tidak 3 stansa, terlalu panjang. Tapi kita punya alasan Bu, ini akan dibahas. Oke, akhirnya boleh. Oke, gitu ya. Alasan kita menyanyikan 3 stansa itu adalah di situ bisa masuk ke bicara tentang tanah. Di lagu Indonesia Raya banyak bicara tentang tanah, bumi kita yang dipijak. Saya berargumen, tesis saya kepada Pak Zen adalah kenapa bicara tanah itu penting? Karena kedaulatan pangan, saya dari teknologi pangan, walaupun masuk teknologi pangan bukan karena peduli pangan, tapi karena ingin keluar angkasa. Agak nggak nyambung kenapa kemudian beliau berdua ini dihadirkan, karena mereka mengeksplorasi luar angkasa. Dulu saya ingin masuk ITB Bu, masuk astronomi, kemudian nggak pede, mengkerap masuk UGM karena ada bioteknologi yang suatu saat harapannya saya akan dikirim ke luar angkasa sebagai bioteknologi untuk memulai kehidupan di luar angkasa. Itu cita-citanya. Jadi ternyata ya sudahlah, nggak jadi keluar angkasa. Tapi kemudian jatuh cinta pada bumi. Bumi jauh lebih menarik sekarang. Banyak hal-hal yang kemudian membuat wow gitu ya, wow. Sekarang sudah tidak lagi bintang-bintang di sana tetap mempesona, tetapi bumi juga tidak jauh lebih mempesona gitu ya. Nah, itu alasannya kemudian saya menjadi tertarik mendalami banyak hal gitu ya. Ketika lulus dari teknologi pertanian memutuskan oke, saya tidak akan keluar angkasa dengan cara bioteknologi, kemudian saya belajar agama, belajar tasawuf. Siapa tahu tidak dengan fisik, saya bisa keluar angkasa dengan metafisik. Saya belajar sufisme Pak Alwi. Bagaimana orang bisa memahami banyak hal, sufi-sufi itu kan pengetahuannya luas ya. Luas sekali, bagaimana mereka sampai ke pengetahuan itu, apa caranya? Sampai Ali bin Abi Thalib, Ibnu Arabi, Rumi, bicara banyak hal. Kok mereka sampai ke pengetahuan itu gimana caranya? Apa epistemologinya, gitu kan ya? Itu, kemudian saya bergabung sama PKBI malah, sambil belajar tasawuf, belajar tentang seksualitas, reproduksi, alat-alat reproduksi, kemudian agama banyak berkaitan di situ.
seksualitas, reproduksi tubuh perempuan, banyak juga yang berkaitan dengan agama yang akhirnya punya alasan untuk masuk CRCS. Oke, saya akan belajar agama. Dari situ kemudian saya mulai mempelajari agama, kaitan-kaitannya dengan banyak hal, karena ternyata agama tidak lepas dari politik, gender, pertanian, itu tidak lepas dari agama ternyata. Dari situ kemudian tesis saya itu tentang perempuan sufi, pembimbingnya adalah Pak Zain, tentang sufi perempuan di Indonesia dan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Kemudian bagaimana mereka sampai ke pemahaman-pemahaman itu, dan di antara pengalaman itu adalah mereka berkomunikasi dengan alam. Mereka memberitahu bahwa saya fungsinya ini loh, saya fungsinya ini loh. Oh, bisa ya mengajak bicara alam untuk menguak rahasianya gitu ya, fungsi-fungsinya, dan kemudian fungsi-fungsi yang dia kemudian alam itu membicarakan ini loh yang kamu bisa pelajari dari alam. Dan kemudian ketika di akhirnya 2010 Merapi meletus, masih ingat kah ya? Atau masih SD? Ada yang sudah tua, ada yang masih benar. 2010 matahari meletus, ada Mbah Marijan, ada Mbah Surono di situ, yang kemudian saya berpikir, ada Mbah Marijan yang mewakili tradisi lokal, ada Mbah Surono yang mewakili sains, seorang geofisik, kemudian ada agama juga. Saat itu ketika Merapi meletus, ada seorang reporter PBS dari Amerika datang meliput Merapi, kemudian berkomentar bahwa mereka amazed gitu ya, mereka heran bahwa di Indonesia antara science, religion, dan mitologi, it's work, dia bilang, bisa bersama-sama ada gitu ya, yang menurut mereka tidak mungkin gitu ya. Terus di masyarakat waktu itu ada pertentangan, apakah Mbah Marijan itu mati syahid atau mati sangit? Ada yang bilang mati syahid, Mbah Marijan ini orang baik yang sangat menghormati Merapi. Tapi ada yang bilang, ya tapi ketika meninggal, itu kan Mbah Marijan meninggalnya waktu sholat maghrib, sedang sujud, kan bagus. Iya, tapi sujudnya tidak menghadap ke barat, ke kiblat, tapi ke selatan. Berarti dia menyembah Nyi Nyoro Kidul. Sedih saya itu karena tahu Mbah Marijan gitu ya. Kenapa ada pertentangan bahwa apa yang dilakukan Mbah Marijan ini sesuatu yang dari sudut pandang agama itu syirik. Dari sudut pandang sains itu not scientific gitu ya, primitif. Kemudian karena yang dominan cara berpikir melihat Merapi ini kan vulkanologi, yang saintis termasuk yang agama melihat itu kan kecenderungannya adalah yang memahami agama dari perspektif modernis misalnya, yang bahwa apa yang dilakukan Mbah Marijan ini tidak benar gitu. Saya sedih waktu itu. Ini kenapa? Ini ada 3 pandangan yang berbeda. Ada sains, ada agama, terus ada mitos itu, ada mitologis itu yang disebut seperti yang disebut oleh reporter PBS waktu itu. Saya berpikir bahwa ini ada cara pandang mendasar yang berbeda gitu, yang membuat ini tidak ketemu. Bagi orang-orang yang bergelut di agama leluhur, misalnya di dunia mitologi, tidak masalah. Mudah saja itu diterima gitu ya. Tapi yang backgroundnya sains ini agak sulit, dan backgroundnya agama juga agak sulit. Nah teman-teman yang dari agama leluhur kan juga kesulitan bagaimana mengartikulasikan apa yang mereka lakukan gitu ya. Makanya kemudian saya kalau ini ditarik ke epistemologi mungkin bisa gitu ya. Mas Ancu membawanya ke agama leluhur, indigenous religion, untuk menaikkan dan kemudian diposisikan setara dengan agama-agama yang lain gitu ya. Saya lebih suka membawanya ke wilayah pengetahuan gitu loh, bahwa ini ada pengetahuan yang basis asumsinya berbeda gitu. Nah itu kemudian saya memutuskan untuk kuliah S3 lagi yang mau mendalami itu gitu ya. Pergilah saya ke Amerika, ke University of Florida untuk belajar lebih banyak tentang sebenarnya tentang indigenous religion juga, tapi kemudian belajar epistemologinya. Bertemulah dengan
masyarakat-masyarakat adat yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, juga belajar tentang yang di New Zealand gitu ya. Dan saya menulis disertasi tentang itu juga. Saya pergi ke masyarakat-masyarakat adat untuk melihat bagaimana perspektif mereka gitu loh. Selama ini kan ketika masyarakat ada dipelajari, entah itu yang dari UIN gitu, akan melihatnya dari kacamata Islam kan ya. Yang akan menjadi pembanding itu Islam. Mereka dilihat dari kacamata Islam. Terus yang dari sains kadang juga enggak ini, walaupun sekarang karena situasinya adalah semua orang bicara tentang ekologi. Ada ecological thinking yang sudah diperkenalkan sehingga itu memudahkan untuk menerima apa yang dipraktekkan oleh masyarakat adat sekarang gitu ya. Ecological thinking ini kan melihat adalah cara pandang yang melihat bahwa segala sesuatu ini saling terkait. Dari perspektif masyarakat adat, ini antara agama, antara pengetahuan, knowledge dan etika itu tidak terpisah. Nah, sementara yang agama khususnya tergantung siapa yang menginterpretasi dan framework apa yang digunakan untuk menginterpretasi agama itu melihatnya berbeda. Gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya jadi dialog epistemologis menjadi penting. Jadi makanya kemudian saya meminta Pak Zen gimana kalau kita undang Bu Karlina karena punya background melihat dunia yang besar gitu ya, angkasa, kosmologi gitu ya. Kemudian tertarik ke filsafat. Kemudian juga saya sering mendengarkan YouTube-nya Bu Karlina yang sehingga tahu gitu ya, bagaimana Bu Karlina juga meminta studennya untuk menulis kosmologi lokal. Makanya akan menarik kalau Bu Karlina dihadirkan di sini bersama kita. Terus Bu Premana juga ternyata punya background astronomi. Bagaimana kita melihat dari dunia yang besar kemudian mengerucut melihat dunia yang kecil gitu ya, melihat bumi. Kemudian bertemulah dengan Bu Risa di Festival Kiamat Ekosistem yang berbicara tentang nalar mitologis. Saya butuh Bu Risa untuk bicara tentang nalar mitologis. Nah, itu latar belakang kenapa kemudian saya kumpulkan mereka di sini gitu ya. Jadi itu. Nah, apa yang saya temukan dalam perjalanan epistemik itu adalah yang saya sebut sebagai epistemologi lokal atau epistemologi berbasis etika. Jadi saya menemukan kenyamanan untuk mengartikulasikan tradisi-tradisi lokal itu dalam epistemologi berbasis etika, dalam ranah etika gitu ya, bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka berbeda karena yang ditekankan adalah etika gitu ya. Ada beberapa perbedaan saya tidak bisa melihat karena jauh dan kacamatanya tidak bisa menjangkau ke sana. Jadi itu ada beberapa hal yang saya catat tentang epistemologi lokal atau epistemologi leluhur itu ya. Jadi saya melihat bahwa mereka lebih ekosentris gitu ya. Tidak memandang manusia itu lebih tinggi dibanding alam gitu. Mereka bagian dari alam, makanya kemudian banyak ritual-ritual yang itu terkait dengan alam. Jadi alam masih ada di cara berpikirnya. Sementara agama kan cenderung melihat secara hierarkis yang alam diciptakan untuk kebutuhan manusia gitu kan ya. Dan cenderung tidak dianggap sebagai sesuatu yang hidup, yang dia menyimpan pengetahuan, yang ya sekedar objek. Sementara bagi orang-orang yang adat gitu ya, itu alam ini kan sesuatu yang hidup, yang dia juga pengetahuan. Makanya etika menjadi penting di awal dan di akhir. Karena untuk bisa mengungkap rahasianya itu harus ada etikanya. Nah ini yang kemudian diekspresikan dengan berbagai macam ritual itu. Karena ya bagaimanapun ketika mau berbicara dengan orang itu kan ada unggah-ungguhnya gitu ya. Kalau Jawa ya Bu Risa saya bukan orang Jawa. Jadi maaf kalau keliru. Jadi ada unggah-ungguhnya. Karena alam tidak sekedar objek, tetapi person gitu ya. Maka Acu membuat personhood, uang yang juga menyimpan pengetahuan. Ini menguatkan apa yang sudah saya temukan sebelumnya ketika ngobrol dengan Ibu Sufi bahwa ini loh dia ngomong ini loh fungsinya ya. Tumbuhan ini dia bilang begini ke saya. Oh berarti bisa diajak ngomong.
Cuma ya bagaimana caranya, saya yang tidak tahu. Nah itu yang saya temukan, bahwa alam, nah kemudian saya berjalan ke beberapa masyarakat adat yang relasi dengan alamnya itu masih kuat. Di Jawa mungkin ya karena Merapi sangat aktif, itu walaupun banyak ritual terutama padi Dewi Sri, ini kan sudah ditaklukkan, sudah tidak lagi sakral. Pada awalnya padi ini kan sakral karena dia menopang basis kehidupan manusia kan sebagai pangan. Tapi di Jawa dia sudah tidak lagi sakral karena sudah dilibas oleh modernisasi dan agamaisasi. Tapi Merapi karena dia begitu kuatnya, dia masih ritual-ritual terkait Merapi itu masih hidup. Walaupun ritual-ritual terkait beras, padi itu sudah hampir mati gitu ya. Nah, teman-teman Sri Tumenggung itu mencoba menghidupkan lagi ritual menanam yang sesuai dengan ajaran-ajaran leluhur gitu, Bu. Meminta izin pada tanah. Kemudian ketika akan ditanam juga ada ritual-ritualnya. Nah di Jawa walaupun ritual-ritual itu sudah mengurang tetapi ingatan-ingatan itu masih kuat. Nah kemudian saya berjalan ke Cipta Gelar, mungkin ada yang pernah dengar Cipta Gelar ya, di dekatnya Baduy sana. Pak Jen. Berjalan ke sana, di sana padi masih dimuliakan gitu ya. Semua ritual-ritualnya masih lengkap dan pandangan dunianya juga masih melihat alam, waktunya masih ditentukan oleh alam. Kemudian saya berjalan lagi ke Amatoa, melihat bagaimana kehidupan di sana gitu ya. Mereka punya adat yang sangat dijaga ketat, bahwa mereka ada wilayah yang tidak boleh kena modernitas ataupun kena agama gitu. Mereka Muslim, tetapi ada wilayah yang tidak boleh dibangun, tidak boleh dimasuki oleh teknologi. Masjid tidak boleh ada di dalamnya. Jadi ada batas, semuanya ada di luar, biarkanlah ini menjadi wilayah adat. Di Cipta Gelar mereka modernitas agama masuk ke wilayahnya, tapi padi menjadi pembatasnya. Boleh menggunakan listrik, boleh menggunakan alat-alat produk teknologi, tetapi yang terkait dengan beras, dengan padi semuanya harus tradisional. Jadi itu menjadi batasnya. Kemudian saya berjalan lagi ke Sulawesi yang lain, yang itu diantara gitu ya, mereka sedang transisi menuju modern dan menuju masyarakat Muslim yang lebih formal. Karena meningkatnya kesadaran adat, beberapa adat yang sudah mulai menghilang, institusi adat yang sudah mulai mau menghilang itu dihidupkan lagi gitu ya. Jadi melihat perbedaan-perbedaan itu. Nah, kemudian kembali lagi yang epistemologi lokal yang saya temukan itu memang secara mendasar itu berbeda tentang cara mendapatkan pengetahuannya itu. Kalau ingat dulu Mbah Marijan bilang roso gitu ya. Jawa ini kan Pak Mark ada di sini, Pak Mark ya. Mbah Marijan, Pak Mark. Ya, itu selalu bicara tentang roso, bahwa ada ketika Merapi mau meletus, Mbah Marijan kan selalu bilang mau berbicara dulu dengan Merapi. Gitu. Sementara Mbah Surono waktu itu vulkanologi, dia punya mandat untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya sehingga harus keluar dari wilayah yang sangat berbahaya itu. Mbah Marijan bertahan, biarlah saya menyelamatkan dengan cara saya sendiri, dengan berkomunikasi dengan Merapi gitu. Di wilayah Merapi itu kan ada kepercayaan bahwa Merapi setiap akan meletus itu akan akan bicara dulu ke orang-orangnya bahwa saya akan ada gawe, jadi siap-siaplah melakukan ini dan itu gitu ya. Itu kan ada bentuk komunikasi yang masih berjalan antara Merapi dan orang-orang yang ada di situ. Tapi banyak yang tidak memahami itu. Nah, ini yang saya kira perbedaan mendasar bagaimana posisi alam di alam berpikir kita gitu ya. Sekarang muncul ekoteologi ya. Kemenak menggalakkan ekoteologi, bagaimana Islam, bagaimana Kristen melihat alam, bagaimana kita berelasi dengan alam dan mereinterpretasi agama dengan framework ekologi gitu ya. Nah, yang itu juga membantu nalar kita untuk memahami lebih baik epistemologi yang lokal ini. Gitu ya. Saya kira begitu Pak, dan masih ada. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Jim yang sudah bercerita mengenai perjalanan epistemiknya sebelum menjadi mahasiswa CRCS dan setelah, dan kemudian sampai pada epistemologi berbasis etika yang membantunya melihat peristiwa peristiwa alam, peristiwa sosial, ada peristiwa Merapi meletus, pertanian, bagaimana cara melihat fenomena-fenomena sosial ini.